Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin 'alim tabarrukan bi dzikrihi wa ta'abbudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Law ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannaw an takuna sana kulluha Ramadan." Al-hadis. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten Sumedang, yang kami hormati pula para pejabat struktural dan fungsional, yang kami hormati pula tak lupa hadirin wal hadirat yang sama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Di awal kata dan bahasa bahkan tiada untayan kata yang paling indah selain daripada mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan di pagi hari yang sangat indah, di pagi hari yang penuh dengan berkah, kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi dalam rangka taklim apalatur Kabupaten Sumedang. Semoga berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan selalu kepada Baginda alam yang telah membawa umatnya minat tulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, sampai kepada kita yang ikut serta terhadap ajarannya hingga yaumul qiyamah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, tak terasa kita pada kali ini sudah memasuki bulan yang suci, bulan yang agung, yaitu bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. 2 bulan yang lalu kita senantiasa berdoa kepada Allah di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan, yang artinya Allahumma barik lana, ya Allah semoga Engkau berkahi kami semua, fi Rajab di bulan Rajab, wa Sya'bana dan di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan semoga Engkau ya Allah sampaikan kami bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Ternyata Ramadan alhamdulillah sudah kita semua bisa mengalaminya, memasuki bulan suci Ramadan tahun kali ini. Sebuah kenikmatan, sebuah anugerah yang sangat luar biasa jika umur kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan bulan yang luar biasa, bukan bulan biasa, tapi bulan yang sangat luar biasa. Jadi jangan samakan dengan bulan-bulan yang lain. Kalau kita beramal di bulan-bulan yang lain biasa-biasa saja, tapi di bulan Ramadan pahala amal ibadah kita dilipat gandakan. Pahala sunat yang wajib, pahala wajib kalau kita laksanakan ibadah yang wajib
maka itu pahalanya 70 kali lipat dibandingkan di luar bulan suci Ramadan. Jadi kalau salat subuh 1 rakaat itu 2 rakaat, kalau 2 rakaat itu 70 kali 2. Jadi kalau 70 kali 2 berarti berapa? Jadi 140. Jadi 140 itu pahalanya. Jadi bukan hanya 1 rakaat saja. Amal yang lain pun sama. Pintu rahmat oleh Allah dibukakan, pintu surga dibuka, pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dikunci. Kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam sebuah hadisnya, "Idza dakhala syahrul Ramadan," apabila masuk bulan suci Ramadan, "Futihat abwabul jannah," maka dibukakan pintu surga. Wa ghulqat abwabun niron, dan dikuncinya pintu-pintu neraka. Wa sufidatis sayatin, kemudian dibelenggunya setan-setan. Kemudian kata malaikat dari langit, ada yang menyeru, "Ya baghiyal khair," siapa orang yang menginginkan kebaikan, "Haluma, mari kesinilah kamu." Wa ya baghiyasyarr, dan siapa orang yang menginginkan kejelekan, kejahatan, maka aksir, kata malaikat, sudah, stop. Orang yang menginginkan kebaikan-kebaikan, ingin melakukan amal soleh di bulan suci Ramadan, itu kata malaikat, maka kata rieu malaikat, hayu. Tapi malaikat eta kajalmi anu bade ngalaksanakeun maksiat, wayahna cek malaikat, aksir, stop. Ini bulan suci Ramadan. Maka seruan malaikat kepada kita, "Haluma, mari kita sama-sama untuk melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan." Jangan disamakan Ramadan dengan bulan yang lainnya. Bulan amal, bulan ibadah, bulan penuh berkah. Bukan jadikan bulan suci Ramadan bulan yang bermalas-malasan, Ibu dan Bapak. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Jadi sportivitas untuk kerja itu adalah ibadah. Kerja ikhlas, kerja tuntas, kerja cerdas. Yang paling pokoknya adalah ikhlas. Kita semua sebagai ASN tentu melayani masyarakat ini setiap hari. Apabila kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusannya. Jadi upami urang sok memudahkan urusan orang lain, kok Allah bakal dimudahkan. Bukankah itu sebuah ibadah? Jadi kalau kita bermalas-malasan di bulan suci Ramadan, Ramadan tidur saja, ketika dari mulai pagi hingga sore kita tidur bermalas-malasan. Ini sayang ibu bapak sadaya. Makanya ada sebuah doa dari Nabi. Ini kata Nabi, Allahumma sallim Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, selamatkanlah kami di bulan suci Ramadan. Ini katanya juga salim. Selamatkan dari apa? Selamatkan dari bermalas-malasan. Urang Ramadan teh ulah bermalas-malasan, tidur sareng tidur. Sadada obokna jalma anu puasa mah ibadah, naon shaim ibadah, tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Matak kita harus aya ibu-ibu, nah cenah tidur bae da ibadah, bobo oke. Bukan berarti seperti itu Ibu dan Bapak. Jadi ketika kita lelah, capean, kemudian tertidur, maka itulah menjadi sebuah ibadah. Ulah diniatan tidur dan ibadah. Kalau ibadah mau bekerja, itu ibadah. Baca Al-Quran, kita ibadah. Berangkat untuk melaksanakan tarawih, itu ibadah. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Sehingga di dalam hadis Nabi, beliau bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Jika sekiranya umatku mengetahui keutamaan fadilah yang ada pada bulan Ramadan.
La tamannau, kata Nabi, niscaya ia akan menginginkan antakuna sana kulluha Ramadan, seluruh selama 1 tahun teh koyongna Ramadan we. Hari urang mah tos saca Ramadan hoyong engal Ramadan, tapi lamun tos Ramadan hoyong engal lebaran. Itulah kita. Jadi sebetulnya kalau kita tahu keutamaan yang ada pada bulan Ramadan, ingin 1 tahun itu selamanya Ramadan saja. Cuma kita tidak mungkin kurang mengetahui wawasan mengenai keutamaan Ramadan, sehingga kalau Idul Fitri itu rasanya gembira, bahagia, padahal sebuah apa ya. Jadi pahatulalis sareng Ramadan teh kakak ninggalkeun Ramadan teh ka jalma anu soleh mah sanes bunga, tapi naon sedih karena amal ibadah sudah tidak lagi dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Tentu kita sebagai orang yang beriman melaksanakan ibadah puasa ini adalah semata-mata karena Allah. Sehingga kata Nabi, siapa orang yang melaksanakan ibadah dengan dasar iman dan hanya mengharapkan ridho Allah, maka yang akan ia raih apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni segala dosa yang telah lalu. Jamin iman karena Allah puasa teh sanes karena terpaksa. Dan seorang yang melakukan ibadah puasa karena keterpaksaan, asa kasiksa itu bapak, lapar, haus, asa disiksa. Tapi apabila seseorang dengan dasar iman karena Allah, ia lapar, ia haus, menahan lapar dan dahaganya, enak we rasana, ridho we dan ikhlas teh, maka kamu jamin itu sanajan lapar, sanajan haus dina bulan suci Ramadan leles, tapi ikhlas karena Allah, jaminan dari Allah akan diampuni segala dosa yang telah lalu. Memang orang sering dosa itu ka Allah seueur pisan, kahilapan kaalpan selama 11 bulan lamanya, tentu banyak hilap, tentu banyak dosa. Ramadan, jadikanlah Ramadan untuk penghapusan dosa. Karena kata dari Ramadan itu adalah Ramadan yarmadud junub. Arti daripada yarmadu itu membakar. Membakar apa? Membakar sampah-sampah yang berserakan, yang tidak ada guna dan manfaat. Membakar sampah itu apa? Dosa dan kesalahan kita dibakar ketika Ramadan dengan puasa. Dibakar dengan Ramadan dengan apa? Dengan qiyamul Ramadan, melaksanakan ibadah salat tarawih pada malam harinya. Itulah merupakan pembakaran dosa kita. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Maka dengan puasa, mari kita sama-sama puasa ini diiringi dengan kekhusyuan, keikhlasan. Karena puasa harus diiringi dengan apa? Bukan hanya saja kita melaksanakan ibadah puasa cuma kewajiban ya, bukan cuma kewajiban saja, tapi ibadah puasa itu harus diiringi dengan 1, keikhlasan, 2, yaitu kekhusyuan, 3, dengan ridho, yang keempat, puasa itu harus apa ya, sesuai dengan aturan, dalam artian harus sesuai dengan ilmu mengenai puasa. Puasa dengan ikhlas sudah jelas ya. Kemudian puasa dengan khusyuk. Sing khusyuk urang teh di saung sing emot. Jadi fokus gitu. Kalau orang yang khusyuk ketika ibadah puasa, tentu akan ingat urang teh berpuasa. Sehingga kalau ia melakukan sesuatu hal yang membatalkan pahala ibadah puasanya, sapertoskeun ngabohong, sapertoskeun ngumpat batur, kumargin ke khusyuk imut puasa, aduh tapi tadi saung dia teh, sehingga anjeunna tara ngumpat, tara ngabohong, sabab emang di puasa, khusyuk di puasa. Tapi kalau orang tidak khusyuk ketika puasanya, tentu teu ngaroskeun puasa. Puasa mah puasa, tapi ngumpat mah ngumpat. Puasa mah puasa, tapi ngabohong mah ngabohong.
Maka ketika puasa, kekhusyuan inilah kefokusan kita sedang puasa. Allah yang maha tahu, Allah lah yang maha mendengar apa yang diucapkan, apa yang diperbuat kita. Allah yang maha tahu segala. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Kemudian dengan kiriduan sing ridho ku Allah diparentah. Di mana-mana jalma anu ridho diparentah ku Allah, maka ia akan mendapatkan keriduan Allah, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Kemudian yang keempat, puasa harus sesuai dengan aturannya. Contoh pame urang puasa sesuai dengan aturan itu sareng Bapak ayeuna buka jam 5 sore, itu sesuai dengan aturan. Atau puasanya dimulai dari jam 7 pagi, itu tidak sesuai aturan. Karena puasa itu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Jadi dari mulai adzan subuh sampai maghrib, itulah puasa. Ketika tidak sesuai dengan aturan puasa, abdi masih jam 12 pada buka, kan disambung dari jam 1 saum deui, sah teu puasana? Teu sah. Da ari puasa mah sudah ada ketentuan dan ada syaratnya. Ada pula yang membatalkan puasa, ada syarat sah puasa, ada syarat wajib puasa, ada sunat puasa. Jadi kalau kita beribadah sesuatu hal tidak menepati aturan yang telah ditentukan, baik sholat, zakat ataupun puasa, maka tentu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Ketika puasa tentu ada hal yang harus kita lakukan, apa? Yaitu niat puasa. Kosok niat puasa urang nawaitu sauma godin an adai bagi sahih Ramadan nanti dalam artian mengajarkan betapa pentingnya niat dalam seluruh ibadah. Jadi ibu dan bapak untuk membedakan mana ibadah dan lain ibadah dengan niat yang misalnya sholat kalau tidak memakai niat ya tidak sah. Puasa tidak memakai niat tidak sah. Maka untuk membedakan ibadah dan bukan ibadah, pembedaannya niat. Niat mengajarkan kepada kita dalam sesuatu hal betapa penting. Ketika berangkat kerja, kita niatkan untuk mengabdi kepada negara, mengabdi kepada bangsa, menolong kepada sesama, pengabdian kepada bangsa dan negara. Maka langkahnya akan menjadi sebuah ibadah di hadapan Allah Subhanahu. Tapi kalau kita tidak diniatkan ibadah berangkat kerjanya, maka tidak akan mendapatkan pahala sedikit di hadapan Allah Subhanahu. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Kemudian ibu dan bapak, bahwa puasa ini adalah merupakan sebuah tarbiyah pendidikan. Jadi di bulan suci Ramadan ini adalah sebuah madrasah, diibaratkan sebuah madrasah, sebuah sekolah tarbiyah pendidikan bagi kita. Selama 1 bulan kita dididik di bulan suci Ramadan. Karena puasa mengajarkan kepada kita yang pertama adalah melatih kejujuran. Jadi bagaimana kita melatih kejujuran di bulan puasa ini? Ketika puasa tentu harus jujur. Seorang yang berpuasa tidak berani makan dan minum di siang hari walaupun ada makanan di rumahnya yang lezat-lezat, minuman anu enak, tapi dia tidak berani walaupun tidak ada siapa-siapa yang melihatnya. Tapi kalau tidak jujur, mungkin di luar puasa, di rumah tidak ada siapa-siapa, kita makan. Cek manehna kan bae da usah sahaieu tebu we kana cair gitu ya. Ada makanan yang lezat, dia makan. Cek manehna kan bae da teu aya sasaha, teu aya nu ningal. Itu tidak jujur. Tapi orang yang berpuasa itu memang jujur. Walaupun tidak ada siapa-siapa, dia tidak berani makan dan minum di siang hari. Berarti puasa melatih kejujuran. Ibadah yang sir puasa itu. Kalau sholat ibu dan bapak kelihatan nyata, dia itu lagi sholat itu kelihatan dohirnya. Tapi kalau puasa ibadah sirriyah,
ibadah yang sangat rahasia kecuali yang taunya hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di surga, dalam hadis Nabi dikatakan bahwa di surga itu yang pada hari kiamat ada sekelompok golongan manusia yang mempunyai sayap yang mana dia itu berterbangan di dinding-dinding surga. Oleh malaikat ditanya, siapakah engkau? Maka kata orang tersebut, kami ini adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Engkau mengetahui hisab? Saya langsung saja ke surga tanpa hisaban, tidak mengetahui hisaban. Engkau mengetahui melewati jembatan Shiratal Mustaqim? Saya akan tahu tukang Shiratal Mustaqim, langsung saja masuk ke surga. Kata malaikat, amal apakah sampai sehebat itu bisa berterbangan di dinding-dinding surga yang sangat indah, kemudian tidak melalui hisab, tidak melalui melalui jembatan Shiratal Mustaqim? Kata orang tersebut, kami adalah orang-orang yang beribadah secara secara syiriah, yaitu ibadahnya tidak ada yang mengetahui makhluk, dalam artian ibadah puasa. Jadi orang yang beribadah puasa nanti akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang yang puasa itu ibu dan bapak sangat dirindukan surga. Ibu dan bapak tentu sering sekali mendengarkan, bahkan sudah hafal itu oleh para mubalik, ada 4 golongan orang yang dirindukan surga. Di antaranya adalah washaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci. Jadi urang teh dirindukan surga. Mudah-mudahan si biasa lepas surga. Hoyong lepas surga sareng Bapak. Hoyong sadayana. Hoyong maot. Ya, kita moto lah ya. Tapi urusan maut mah insyaallah kita mah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting bagi kita menginginkan sekali cita-cita untuk bisa masuk surga. Karena tidak ada kesuksesan yang paling tinggi kecuali orang bisa masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari. Yang kedua, ibu dan bapak, bahwa puasa itu adalah melatih kesabaran. Kita dilatih untuk sabar. Ketika puasa tentu harus sabar. Sabar untuk apa? Pertama, as-sabru anit ta'ah. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ibadah tarawih sanajan capek, sanajan leles, tos buka, hari buka nanti pan sagala dilepatkeun teh nya. Aya kolak dilepatkeun, aya candil dilepatkeun, aya naon deui? Aya siki naon geus? Siki salah untung we teu geus. Dilepatkeun wah cilok sagala we, aya seblak ibu-ibu mah dilepatkeun. Da atas teh atuh kieu we bade air pupuk. Pada angkat tarawih teu eungan. Tapi karena perintah dari Allah walaupun sunat gitu ya, yang kerjakan sabar. Ayeuna si imam teh lami sing sabar. Da imam teh tara cepet-cepet teuing di Sumedang mah insyaallah eta teh 8:30 beres. Kita deui sareng di daerah Nusanes kadang kala 5 menit oke beres kita teh tarawih. Jadi samono eta. Jadi ramai bahkan sini seretkeun ka pungkur mah. Di lomba tarawih teh sini sumangat saat gede tanaga eta numuna. Sallallahu wasallim wa barik alaihi. Tapi kalau zaman sekarang sudah tidak ada lagi. Makanya zaman dulu ada seorang mu'alaf yang mau masuk Islam, sudah masuk Islam, dia bacakan syahadat, katanya sudah bacakan syahadat tersebut, kemudian dia sholat Ramadan, puasa Ramadan itu taraweh, apapun sekali oke, kirim sholat pernah ke masjid, gara-gara naon nu tarawehna pa gebruk-gebruk, silisun trungkeun, terus saling ngobrol alih, tuntuna eta mu'alaf gebruk. Cuma anak kapok manglu di tarawih gede Islam teh kudu gede tanaga ya. Samaruna berarti salatnya kudu gede tanaga. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Jadi sabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Ini satu. Termasuk puasa, namun sabar urang
Muatiasa puasa. Yang kedua, as-sabru anil maksiat, sabar dalam menjauhi hal kemaksiatan. Ketika kemaksiatan oleh Allah dilarang, jangan kau melakukan sesuatu hal ini, dilarang olehku, kata Allah. Sanes teu hoyong urang. Tapi kenapa? Karena kita menjauhi larangan Allah itu karena semata-mata ku Allah dilarang. Bukannya kita tidak mau, akan tetapi kita harus sabar karena itu larangan Gusti Allah. Nah ini ya, orang yang mukmin yang hebat itu sabarnya bukan hanya saja kita. Yang ketiga, as-sabru anil musibah, sabar dalam menghadapi musibah. Ketika datang musibah, ujian, bertubi-tubi, cobaan ka urang, maka urang kena sabar. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam surah Al-Baqarah. Orang yang mukmin, orang yang muslim ketika ditimpa musibah, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna, maka sok nyebatkeun inna lillahi wa inna ilaihi. Dalam artian urang ti Allah bakal balik teh ka Gusti Allah. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Dan yang keempat, sabar ketika kita diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang diberikan kenikmatan oleh Allah dengan kesehatannya, dengan harta yang banyaknya, bro dijuru, bro dipanto, bahasa kolotnya mah, halayah di tengah imah, sanes sesuhan, badot kan. Pokoknya mah segala aya itu kenikmatan dari Allah. Dia harus sabar. Sabar bagaimana bisa mempergunakan sebaik mungkin nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang tenggelam itu semut bukan tenggelam seperti apa ya? Jadi semut itu tenggelamnya kadang semut itu tenggelamnya di air gula, mati di air gula yang manis. Dia itu ya menghampiri air gula tersebut yang sangat manis, kemudian ia mati meninggal dalam manisnya gula tersebut. Jadi seseorang banyak yang celaka itu dia mempunyai nikmat yang sangat banyak dan lupa siapa yang memberi kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Haqqumut maka surhat tazul tubur maqafi. Allah telah diperingati. Al-Haqqumut berpegah-pegah dan mengumpulkan harta benda sebanyak mungkin. Hatta zul maqafi sehingga ia lari, sehingga ia lupa. Ingat-ingat saja sudah mati, meninggal dunia, masuk ke dalam kubur. Oh, dengan kieu alam kubur teh kabubur panu, digigir panu, diraga, boy, dengan kieu mana kukuring, mobil ngomong gila, dengan teu aya. Sawah hektaran, dengan teu aya luak dia teh mana? Jadi senang hidup di alam dunia, bukan sesuatu teh kamu ke alam kubur mah cara jalmi anu mimpi. Sampurah kami mimpi segala ayahnya. Waduh mobil sekolah hiji sadaya nasuhur gedong anu sigrong. Ari begitu koreja mana geuningan teu aya. Tos masuk ke alam kubur mah bagaikan mimpi kita. Dan tidak dibawa. Ada orang yang mempunyai pom 10 sugan nyana dua jali teh aya teu aya? Maka hatta zurtul maqabir, awas hati-hati. Kata Allah, orang yang mempunyai kenikmatan yang banyak berkelimpangan maka harus ingat kita as-sabru anin nikmat, sing sabar nampi nikmat. Kata Allah kesabaran, pergunakan nikmat sebaik mungkin untuk hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang mukmin mah anugerah teh kenikmatan teh biasa janten naon, biasa janten jalan ka saya. Seseorang kaya, silakan kau kaya, tapi jangan lupa kau zakat. Jangan lupa kau keluarkan infak dan sedekahnya. Bisa jadi orang kaya pertama kali masuk surga karena ia bangun masjid. Ya tolong fakir miskin, ya tolong anak-anak yatim. Bisa saja ia masuk surga yang paling pertama dia dapat.
Akan tetapi bisa saja ia masuk neraka. Kenapa? Fakir dan miskin dia tidak perhatikan. Aya tatangga nu kalaparan diantep, aya anak yatim diantep. Kahaji mah bolak-balik tiap tahun, umroh mah tiap tahun, tapi aya tatangga nu kalaparan teu diperhatikeun. Wajib mana merhatikeun urang kali yatim? Wajib mana merhatikeun tatangga nu kalaparan? Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Jadi puasa itu ada untuk melatih apa tadi Ibu? Kejujuran, kesabaran. Yang ketiga, Ibu, Bapak sekalian, puasa itu adalah untuk melatih kepekaan sosial. Bagaimana kita bisa merasakan lapar, bagaimana kita merasakan dahaga, sehingga dalam hati kita, urang mah lapar teh ayeuna Ramadan unggul, siang hari wengi manteu. Berenang batur urang mah fakir dan miskin, setiap harinya yang ada di pagi hari dia makan, sorenya tidak. Ada pula paginya tidak makan, sorenya makan. Ngan ukur naon? Ngan ukur sadita teh sakali duana teh. Eta oge kadangkala upami aya, upami teu aya saum. Sehingga dalam hati kita ingin berbagi kepada sesama. Ulah saum pedit mah pedit. Hari pedit teh cek bahasa Sunda mah kengkene mereke hese naon deui? Cap jahe deui tapi buntutan kasih. Nah, eta kengkene. Kengkene mereke hese kieu. Tetap bahasa sepuh mah seueur. Si eta mah cenah we kieu leupel. Sanes leupel wae gitu. Hartosna leupel teh hese masihan teh kitu seuseut seuat gitu. Dari bahasa Sunda mah seueur kitu. Gede hulu, sanes gede hulu nah kade. Aya maknana gitu bari bahasa unggul. Si eta mah meuni leupel. Kengkene mereke hese cap jahe buntutan kasiro. Kita puasa ini adalah untuk melatih bagaimana bisa berbagi kepada sesama. Pendidikan sosial ketika kita puasa ini harus menjadi apa ya? Harus menjadi menjiwa kepada kita. Sehingga jadikeun ngadarah daging ngaraga sukma dina diri urang, welas asih ka sasama. Sehingga jadikeun ngadarah daging dina diri urang bahwa urang teh ngagaduhan sifat Rahman Rahim. Allah teh ngagaduhan Rahman Rahim. Ari Rahman Rahim teh sifat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pengasih tak pandang kasih, yang Maha Penyayang tak pandang sayang. Kasawae oge Allah mah nyaangeun. Dek anu salat, dek anu teu salat nyaangeun we Allah mah. Bade kanu puasa bade henteu da dipasihan rezeki mah ku Gusti Allah, dipasihan hirup. Di pasien oksigen sugan kesehatan mah jadi pasien oksigen itu sayangnya ku Allah ini Maha Rahman Rahim. Nah kita pun sama harus ditanamkan sifat Rahman Rahim kita. Bukan hanya saja sifat Rahman Rahim ini adalah Asmaul Husna yang ada sifat Allah Rahman ya Rahim, akan tetapi masukkan ke dalam jiwa kita sifat Rahman Rahim. Simulas kasihan kepada dia. Simulas kasihan ka sesama makhluk Allah. Sami ka sato hewan oge kedah Rahman Rahim. Pami aya ayeuna naon we beurit dugikeun ka dipaehan dituruk itu jangan. Urang dibakar itu gak boleh. Walaupun itu makhluk Allah selain daripada manusia hewan sato. Gak boleh seperti itu. Tetap boleh. Dina mencit oge urang mah pan kedah belas asih diusapan heula, diluaan heula, pami domba, pami sapi teh tetep we teu kengeng digorok gitu kan, gorok gitu-gitu atau urang mencit sapi teh di setrum, colonggot di setrum gegerebegan itu enggak boleh, tapi harus ada Rahman Rahim. Walaupun itu hewan. Tumbuh-tumbuhan pun sama. Harus kita sayangi. Kalau kita punya apa? Tumbuhan di rumah, contoh aya naon? Aya kembang. Saminggu, 2 minggu, jadi ceboran, gitu ya. Ya, 2 hari sekali atau seminggu sekali kita siram pohon tersebut. Karena kalau tidak disiram pohon tersebut mungkin akan mati, bakal panen, gitu, garing. Berarti kita tidak mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Maka ketika puasa dilatih, bagaimana kita bisa
berbagi kepada sesama. Apalagi ketika kita puasa, kalau bisa itu kita suka berbagi untuk buka puasa. Mungkin bagi kita tidak begitu berarti, tapi ada mungkin ya saudara-saudara kita yang sangat berarti. Kadang dia itu mencari untuk buka puasa, mungkin ke masjid anu saya masuk. Oh, iya cenah sok apa yang di masjid mana we sok mau buka puasa teh osa ewe sok di mana di masjid anu cenah aya buka puasa dan nah di bumi mata aya kolot di bumi mata aya cangkaleng mungkin ka itu cinterin milarian buka puasa mungkin ka mapai ka tiang masjid. Tapi memang ya ada mungkin saudara-saudara kita seperti itu. Maka sediakan, alangkah lebih baiknya kita jadi tajil gratis itu, tajil halal itu di masjid. Gitu. Kita mungkin di kampung halaman kita ada penduduknya ada sekitar 100 atau 200, jadwal oleh Bapak Ketua DKM 1 hari 5 orang atau 5 kakak sedekah untuk di masjid. Kalau 1 bulan itu mungkin hanya 1 kali, bahkan tidak, ya mungkin ada yang tidak. Kalau 100 ya mungkin banyak, tapi kita 200 kakak harusnya mual berat. Kamu naik ke masjid masih tajil di jadwal 1 hari 2 orang atau 3 orang. Ulah baju ayah juga ayah gitu. Tapi di jadwal coba jadwal DKM Masjid Anu untuk tajil gratis berbagi kepada sesama. Pada hari ini Bapak Anu, Pak Haji Anu dan Ibu Anu ya 5 orang. Untuk berikutnya terus ya, jadi sudah persiapan. Mungkin memberinya apa saja, yang terpenting kita berbagi kepada sesama. Tapi saya yakin seyakinnya ibu dan bapak sekalian juga sudah melakukan berbagai hal-hal yang baik dilakukan ketika bulan suci Ramadan. Ada yang sedekahnya, sedekah Ramadan, tajil gratis dan lain sebagainya, itu sudah terbiasa. Apalagi kalau kita kata orang tua kita lilikuran, ada mau tumpengnya, ya itu ya mas alipur ya nak udah mau tumpeng ataupun apa ya membawa makanan ke masjid, itu sebetulnya bukan apa-apa, melatih kita agar bisa berbagi kepada sesama. Sebetulnya sudah pada makan itu para jemaah juga di rumah, akan tetapi itu berbagi siri asaan rezeki. Pamisor sepoma siri asaan rezeki kan bae di bumi parantos tuan kan di masjid mah da benten deui ieu mah ngalatih berbagi kepada sesama dengan sedekahnya. Karena sedekah itu as-shadaqatu tanfa'ul bala, sesungguhnya sedekah itu adalah menolak pada balahi. Insyaallah balahi akan tertolak dengan sedekah. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Jadi pendidikan puasa itu diantaranya ada 3. Melatih kejujuran, kemudian yang kedua kesabaran, yang ketiga adalah kepekaan sosial. Semoga puasa kita bukan hanya saja puasa, akan tetapi asal dari pendidikan puasa ini bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga puasanya menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang Allah muliakan. Lalu ada sebuah doa yang sering dibacakan oleh guru-guru kita, ulama kita, agar di bulan suci Ramadan ini diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan, jadi continue. Kemudian diberikan kemampuan juga, kemudian diberikan kecukupan. Jadi ada isinya itu kekuatan, keistiqomahan, kemudian kecukupan juga ini. Jadi ada 4 hal. Apa bunyi doanya ini? Allahumma inna nas'alukal quwwata. Ya Allah, aku mohon kepadamu, mohon kekuatan di bulan suci Ramadan untuk kuat menjalankan ibadah puasa. Karena betapa banyak orang yang di tengah-tengah berpuasa. Hari ngawitan puasa, tengah-tengah berpuasa. Ngawitan taraweh hari kaping 15, beuki we tara sawareh. Hari tadi nama di masjid teh pinu sahur Pak Ketua DKM kedah diabeungan deui masjid teh sadaya teh. Nah hari kertos di kaping 15 make itu rada kosong deui pan lega. Jadi tidak diberikan oleh Allah kekuatan. Makanya kita harus memohon kepada Allah kemauan dan kekuatan. Ada yang mau tapi tidak kuat. Mungkin dengan penyakit,
Dia itu mau puasa tapi tidak kuat. Karena apa? Karena penyakit. Maka Allahumma inna nas'alukal quwwata. Yang kedua, wal istiqomah. Wal istiqomah. Ya Allah, aku mohon kepadamu keistiqomahan. Senantiasa istiqomah abdi dina sasi Ramadan Gusti. Istiqomah teh apa sesah. Jadi al istiqomah khairum min alfil karomah. Istiqomah itu lebih baik ketimbang 1000 karomah. Lamun urang di pasian karomah tiasa ngapung ngawang-ngawang eta teh langkung sae cenah tinimbang naon istiqomah. Istiqomah mah lamun ayeuna na tepan duha 2 rakaat we teras ngeureuyeuh ngeureuyeuh eta teh langkung sae tinimbang nu tiasa nembus kana bumi. Jadi karomah mah gitu, tapi istiqomah melebihi daripada karomah. Orang yang tahajud saupamina istiqomah mah 2 rakaat sanajan 2 rakaat tapi mayem itu lebih baik. Kita membaca Al-Quran istiqomah, kontinu berkesinambungan, tiap hari dapat 1 juz ataupun dapat 1 ayat tapi terus saja istiqomah, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wal istitoah. Ya Allah, aku mohon kemampuan. Jadi istitoah itu kemampuan. Harus ada kemauan dan kemampuan. Ketika puasa Ramadan, kita memohon kepada Allah kemampuan untuk melaksanakan puasa, kemampuan untuk membaca Al-Quran, kemampuan untuk tarawih, kemampuan untuk mengeluarkan zakat. Ada orang yang punya tapi tidak mampu. Jadi kemampuan inilah maka harus dimohonkan kepada Allah. Wal kifayah, yang keempat kifayah, apa kecukupan. Mungkin dicekapkeun urang dina sasi Ramadan. Wal kifayah. Upami tecekap mah tetep we sakumaha ageuna gaji tapi tecekap-cekap wae. Tapi ka Allah teh kedah mungkin kecukupan. Sakedik tapi jeujeut. Jadi barokah teh naon sakedik mahi loba walatra cenah kitu. Biasa kemamanan loba nyesa. Saeutik mahi loba nyesa atanapi saeutik mahi loba walatra. Ari walatra mah cek sepuh mah cukup we gitu. Tapi seueur teu cekap mah naon-naon. Nah, ti ayeuna dina sasi Ramadan sukeun kifayah ya kecukupan itu. Karena sasi Ramadan banyak sekali mungkin ya keperluan-keperluan yang lain. Ti ayeuna oge tos aya ngemutan acuk bulan. Kumaha ke lebaran teh acan tapi ayeuna tos diemutkeun. Kumaha ya teh. Nah, mungkin kecukupan memang Ramadan seperti itu ya. Karena puasa kita mungkin bukan puasa lagi puasa khawasul khawas. Mungkin puasa awam, mungkin puasa khusus. Karena puasa kita suka ada yang memikirkan kumaha kayak buka gitu. Padahal puasa khawas itu jangan memikirkan buka puasa kumaha kayak lebaran. Nganteng we ka Allah gitu kan. Dari orang mah siang kene terus dibayangkeun naon kan enak buka puasa ya. Kabayangkeun. Aya cucumu oke ciga korma. Bayang-bayang segala puasa. Jadi karena puasa tingkatan puasa kita mungkin masih rendah sehingga memikirkan bagaimana rencana untuk berbarak, untuk berbagi kepada saudara-saudara kita gitu. Biasa seperti itu. Nah kita mohon kepada Allah kecukupan. Hari cukup Pak insya Allah. Sanajan seketik tapi cukup. Jadi doa kita Allahumma inna nas'alukal quwwata wal istiqomata wal istito'ata wal kifayah bi taati wal ibadah. Gusti dina kaatatan sareng ibadah. Khususon di Ramadan wa bil khusus di bulan suci Ramadan. Wa na'udzubika min kulli musibatin wa syiddatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan aku berlindung kepadamu ya Rabb dari musibah-musibah yang menimpa. Di dalam isi itu wabil khusus di sahri Ramadan. Jadi khusus doa nate tamah dina bulan Ramadan gitu. Berarti ayat kutipan khusus fi sahri Ramadan. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupina masa kitu we anu piatu sabab tinggal ibu-ibu bapak-bapak tos ninggalan jam sami sim kuring oge dina sasi Ramadan mah ngambil-ngambilnya.
dan ngobrol we diskusi buat pilih ayam pakai tumaros mengenai sausan Ramadan. Semangat. Baik, terima kasih Pak Kiai sudah memberikan uraian tentang bulan suci Ramadan, bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci ini yang saya kira yang sebenarnya, yang seharusnya barangkali. Namun kita sadari bersama bahwa kita mungkin masih hanya sekedar malah tingkatan puasanya kebetulan Pak Kiai mungkin hanya sekedar ya haramena gitu ya, isin ku tatangga, isin ku budak gitu kan, budak puasa gitu kan. Nah inilah barangkali tantangan bagi kita, tapi yang terpenting Bapak Ibu sekalian bahwa tadi disampaikan kita harus bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini ya. Karena tidak ada jaminan juga kita tahun depan masih bisa berpuasa seperti atau bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu hikmahnya bagaimana kita mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, karena ini bulan yang penuh barokah dan pahalanya berlimpah setiap kita melaksanakan ibadah apapun itu pahalanya berlimpah. Dan jadikan bahwasannya apa yang kita lakukan Bapak sekalian dalam rangka melaksanakan tugas itu kita sehari-hari, bila kita diniatkan ibadah itu akan mendapatkan pahala gitu kan. Ya sama saja dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karena itu tong merasa kumaha di bulan Ramadan mengendorkan atau semangatnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik tetap, karena masyarakat kita tentu setiap hari terus banyak sesuai Pak Kiai yang hadir, kita jadikan itu sebagai lahan ibadah dengan berat ya, kesempatan yang sangat baik bagi kita mengisi di bulan Ramadan. Silakan Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang ditanyakan ya. Mangga, ini ayah pada ditawarkan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi ada beberapa keutamaan di bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah Nabi ketika memasuki bulan suci Ramadan suka membaca surat Al-Fatih. Al-Fatih itu artinya pembuka. Jadi Fatah ada bahasa Futuh Mekah. Fathu itu adalah pembuka. Ketika bulan suci Ramadan tanggal 1 tentunya dibuka oleh Allah pintu rahmat, dibuka pintu surga, dibuka pintu maghfirah, ampunan Allah. Yang bunyinya surah Al-Fatih itu bagaimana? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqimah wa yansuruka Allahu nasran azizza, dan seterusnya. Sebetulnya fadilahnya banyak sekali, tapi di antaranya Nabi suka membacakan seperti itu yang diajarkan oleh Nabi, semoga menjadi pintu rahmat, terbukanya rahmat. Semoga menjadi terbukanya pintu ampunan. Semoga dengan datangnya Ramadan sebagai pintu apa? Pintu kebaikan-kebaikan. Di antaranya. Sebetulnya banyak sekali ya kalau tapi yang jelas seperti itulah. Pahalanya banyak, ampunan dan sebagainya. Seperti kalanya kita membacakan Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Atau kata Nabi, siapa orang ketika Ramadan ini membacakan syahadat, kemudian dia berdoa memohon surga, dan apalagi memohon perlindungan dari neraka.
doanya perbanyak kata Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian bacakan lagi astagfirullahaladzim, nas'alukal jannata wa na'udzubika min syakhatika wannar. Maka akan dia ampuni dosanya. Mungkin itu juga Al-Fatih juga banyak sekali fadilah-fadilahnya. Tapi yang terpenting bagi kita bahwa Al-Fatih itu membuka fadilahnya, ampunan akan didapatkan pahala. Ya jelas pahalanya, fadilahnya membaca Al-Quran tersebut. Tapi pada umumnya jangan hanya saja Al-Fatih ya. Jadi kalau bisa ya kita itu sudah mempunyai deresan Al-Quran, mungkin sudah 15 juz atau 20 juz ya. Tapi kalau hanya saja terpaku, ini saja saya ketika bulan suci Ramadan hanya membuka saja surat Al-Fatih, kemudian di sananya nggak baca Al-Quran, itu kurang utama. Tapi yang paling utama itu kita baca tadarus Al-Quran, baik itu dapat berapa juz silahkan saja. Itu yang terpenting, tilawatil Quran, baca Al-Quran. Seperti kayaknya kita membaca surah Yasin, maka fadilahnya itu sama dengan membaca satu tamatan Al-Quran. Bukan berarti kita baca Yasin sudah nggak usah baca Al-Quran, seperti itu, bukan seperti itu. Baca Qul 3 kali juga sama itu ya, itu seperti bacaan menghatamkan Al-Quran. Selama Ramadan cuma sibuk mau baca Al-Quran, nanti mau baca Qul 3 kali ya, itu berarti bukan seperti itu. Terpenting mengajarkan Nabi kepada kita bagaimana di bulan suci Ramadan kita rajin membaca Al-Quran. Mungkin ada fadilah yang lain ditambahkan, itu banyak sekali. Masih ada? Ya kena sob. Kita bukan ya. Tiawi itu Pak Kiainya tadi sebutkan bahwasanya di bulan Ramadan itu setan di belenggunya. Tapi kurang godaan selesaikan begitu. Sekarang teh lagu-lagu di sana-sana di mana? Nah, saya tahu mana ya? Pertanyaan yang sangat menarik sekali ini dari Bapak Kepala Dinas. Jadi memang dalam hadis itu dikatakan oleh Nabi bahwa wasubidatis syayatin. Jadi dirantai, tidak bisa bergerak setan-setan itu. Jadi dibelenggu setan ketika bulan suci Ramadan. Ya kenapa setan tadi merobot? Hanya sok aya wae, hoyong wae masihan. Ketika siang hoyong buka puasa, nah eta teh naon? Sebetulnya kalau setan itu sungguh ia itu tidak bergerak sedikit pun ketika Ramadan. Tapi apa hasilnya? Ini ketika kita menginginkan kesalahan-kesalahan, berbuat jahat, berbuat dosa, sok aya dina sasi Ramadan, nah cenah setan dibabat. Sebetulnya itu adalah nafsu hasil latihan, dilatih ku setan 11 bulan napak urang. Gitu. Jadi dilatih ku setan 11 bulan sehingga nafsu urang aya dilatih ku setan. Oyong anak sebenarnya bukan setan tapi nafsu hasil dan latihan dilatih ke setan maka tahu. Kalau nafsu memang tidak dibelenggu, kalau nafsu mungkin kita ingin buka puasa kalau itu nafsu bukan setan. Nah, gitunya. Kasih berarti yang 11 bulan ini yang penting juga gitu kan. Pasca Ramadan itu Ramadan kan hanya 1 bulan gitu Pak ya. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana 11 bulan ke depannya sebelum Ramadan yang akan datang ini juga itu lebih penting. Bagaimana selama sebulan ini nanti kita laksanakan juga berbuat baik, bersedekah dan yang lainnya itu tidak hanya di bulan Ramadan saja saya kira, tapi 11 bulan yang akan datang. Sehingga yang menapak bukan tadi hasil binaan setan ya, tapi binaan Ramadan. Ya. Baik Bapak sekalian, karena waktu saya kira kalau memang tidak ada lagi ya, pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian saya kira cukup untuk acara taklim aparatur di bulan Maret, kebetulan bertepatan dengan bulan suci Ramadan ini. Ada 3 hal tadi, puasa itu melatih kita untuk jujur ya,
juga di kita berintegritas gitu kan ya, masalah integritas kita sebagai aparatur apalagi di pelayanan ini sangat penting. Kemudian juga kesabaran, sabar guna melayani, termasuk melayani masyarakat. Melayani masyarakatnya rugi-rugi Pak. Ayah mau bager ya, ada sabar, ayah mau iya gitu. Nah, itu saya kira salah satunya di situ kita diuji juga gitu kan Bapak sekalian. Kemudian yang terpenting lagi bahwasanya kita dilatih untuk kepedulian, ya, kepedulian sosial, kepekaan sosial terhadap sesama. Urang mah ngarasakeun lapar teh ayeuna di sahur dugi ka buka ukur, tapi si miskin mah mungkin ya selama hidupnya seperti itulah merasakan lapar atau tadi disebutkan oleh Pak Yai juga hanya untuk tajil aja dia harus berbeli. Mungkin Bapak Ibu sekalian mah di ayat terus disiapkan sebarang rupa gitu ya, pakai tajil unggul belum pakai bukana gitu kayaknya, tapi si miskin ini yang tentu itu sudah menjadi keseharian. Padahal kita sebenarnya melatih itu juga kepekaan, makanya bersedekah hilap gitu kan. Kemudian saya ingatkan juga untuk zakat fitrah ya, salah satunya seperti itu juga tahun ini nilainya Rp40.000 ya, Rp40.000, jadi tong asa-asa gitu kan. Zakat fitrah setahun sekali ini asa mahal gitu ya, asa berat gitu. Dari itu ambil alat itu 50.000 ya, iya gitu kan, 100.000 ya. Sebagai Tuhan asal nanti berenang, tapi pas zakat fitrah 40.000 asa berat gitu. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Saya kira demikian Pak Kiai, terima kasih hatur nuhun pisan karena kasupingan dari tadi tausiahnya yang sangat bermanfaat bagi kita sekali. Hatur nuhun Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kurangnya. Ditutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar majlis ini menjadikan majlis yang penuh berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita di bulan suci Ramadan diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk melakukan ibadah dan amaliyah yang telah kita lakukan, yang sedang kita lakukan dan yang akan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka al-quwwah wal istiqamah wal istitha'ah wal kifayata fi ta'ati wal ibadah khususan fi Ramadan, wa na'udzubika min kulli musibatin wa syiddatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa la tadib biha wujuhana ya ilahal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah barakati ulil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terhilang aya YouTuber yang subscribe lah konten itu aya Munel channel namanya, biasa dibuka ibu ke nami channel Munel channel bahasa Sunda. Munel teh panginten ya siwir dia Munel dan Munel channel kata Nabi Balumban Timur biasa dibuka dengan channel. Sakitu anu kapiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.